Selamat pagi Pak Jeffrey, perkenalkan saya Konstantin Dias Mario dari kelas 11 1 nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dan sekaligus sedikit menjelaskan mengenai materi uraian untuk tambahan nilai. Materi yang akan dibawakan pada hari ini adalah polinomial. Bentuk uraian 5 soal. Sekian, selamat menyaksikan. Oke, soal pertama. Polinomial fx sama dengan x x pangkat 3 dikurangin dalam kurung 2a min 4 x pangkat 2 dikurangin bx ditambah 2a. Ini habis dibagi x tambah 2. Nah, apabila fx dibagi x min 2 sisanya minus 4, tentukan nilai limit x mendekati b untuk x kuadrat minus 5 per akar dari 3x tambah 1 dikurangin 4. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama itu kita harus mengetahui tentang si polinomial itu sendiri. Untuk eh, si polinomial sisa. Nah, polinomial itu dia memiliki persamaan fx sama dengan px dikali hx ditambahin sx. Nah, ini tuh untuk si keterangannya itu px itu dia adalah pembagi. Kalau hx itu dia hasil dan sx itu adalah sisa. Nah, untuk persamaan ini dia akan sering dipakai untuk soal-soal yang akan saya kerjakan pagi ini. Nah, kita langsung saja lanjut. Nah, jadi pertama kita itu eh, masukkan dulu apa yang diketahui ke dalam persamaan ini. Jadi di soal itu kan ada dua peristiwa. Peristiwa pertama itu persamaan ini kalau dibagi x tambah 2 habis alias 0. Nah, ada peristiwa kedua, kalau persamaan ini dibagi x minus 2 sisanya minus 4. Nah, jadi kita coba jabarkan dalam bentuk kalimat matematika. Jadi yang pertama, f x ini kita gunakan rumus ini. Fx yang pertama itu pembaginya x plus 2. Ya benar, x plus 2. Hx-nya kita nggak tahu, jadi tulis aja hx. Ditambahin sx sisanya itu kan habis. Berarti 0 kan. Nah, terus kita tulis lagi yang kedua. Peristiwa kedua, fx untuk pembaginya x minus 2 kali hx kita juga nggak tahu, jadi tulis ulang lagi aja. Sisanya minus 4 ditambah minus 4. Nah, apabila kita pokok pembahasannya itu polinomial materi sisa, itu berarti kan kita harus mencari pembuat nol. Nah, yang dicari pembuat nolnya itu sih pembaginya. X plus 2 pembuat nolnya itu kan berarti X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti pembuat nolnya minus 2 kan. Nah, berarti kita tulis di sini, dapat kita simpulkan bahwa fx yang ini tuh sama aja dengan f minus 2. Yang dimana nanti hasilnya, sisanya sama dengan 0. Nah, terus untuk yang peristiwa kedua, kita cari pembuat nolnya dari pembagi. X minus 2 sama dengan 0. Berarti X ini ruas kiri tambah 2, ruas kanan tambah 2, atau mungkin bisa disebut juga dengan apa ganti ruas, pindah ruas, jadi plus 2. Jadi ini kita bisa simpulkan juga kalau fx ini tuh adalah f2 dengan sisanya minus 4. Nah, kalau sudah ketemu dua kalimat matematika ini, kita masukkan eh, si pembuat nolnya ke persamaan yang pertama, yang ini x pangkat 3 dikurangin 2a min 4 x pangkat 2 dikurangin bx ditambah 2a. Nah, kita mulai dari yang peristiwa pertama dulu. Di sini f untuk minus 2 kita tulis minus 2 pangkat 3 dikurangin dalam kurung 2a minus 4 pangkat x-nya itu minus 2 pangkat 2 dikurangin b x-nya minus 2 tambah 2a sama dengan 0. Nah, ini kita hitung. Minus 2 dipangkatkan 3,
itu minus 8. Dikurangin. Nah, ini 2A min 4-nya tulis lagi aja dulu. Min 2 pangkat 2 itu 4 dikurangin. B kali minus 2 minus 2B ditambah 2A sama dengan 0. Nah, ini selanjutnya minusnya dibiarin dulu. Ini 4-nya dulu masukin ke sini. 2A kali 4 8A, min 4 kali 4 16, minus 16 maaf. Dikurangin ini dikurangin min 2B kita bisa tulis plus 2B tambah 2A ya sama dengan 0. Nah, ini baru minusnya masukin kali masuk. Minus 8 di minus 8A ditambah 16 tambah 2B tambah 2A sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Ini minus 8A ditambah 2A itu minus 6A. 2B ini dia sendiri yang variabelnya B. Minus 8 ditambah 16 itu sama dengan 8. Nah, 8 ini kita pindahin ke sini supaya di ruas kiri 8-nya hilang, masing-masing ruas dikurangin 8. Ini kurangin 8, 8-nya habis, dikurangin 8 jadi minus 8. Nah, ketemu persamaan ke-1. Nah, lanjut kita ke persamaan yang kedua. 2 itu f, x-nya 2. Kita masukkan rumus. 2 pangkat 3 dikurangin 2A minus 4. X-nya 2 pangkat 2 dikurangin B kali 2 ditambah 2A itu sama dengan minus 4. Nah, ini kita hitung. 2 pangkat 3, 8. Dikurangin. Ini minus 2A min 4-nya ditulis dulu lagi. 2 pangkat 2, 4. Dikurangin 2 kali B, 2B. Ditambah 2A sama dengan minus 4. 8. Kurangin. Ini masukin dulu 4-nya. 8A dikurangin 16. Minus 2B plus 2A sama dengan minus 4. Nah, sederhanain lagi. 8 minus 8A ditambah 16 dikurangin 2B ditambah 2A sama dengan minus 4. Ini kita sederhanain. Minus 8A ditambah 2A minus 6A minus 2B. Nah, 8 ditambah 16 itu 24. 24 pindah ruas jadi minus 4 dikurangin 24 itu minus 28. Nah, ini kita ketemu persamaan yang kedua. Nah, karena ada dua persamaan, kita biar gampang kita gunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, jadi yang pertama itu minus 6A ditambah 2B sama dengan minus 8. Dan ini tulis lagi, minus 6A dikurangin 2B sama dengan minus 28. Ini karena sama-sama ada minus 6A-nya, kita langsung dikurangin. Minus 6A dikurangin minus 6A itu habis, bisa langsung coret. 2B dikurangin min 2B itu sama dengan 2B ditambah 2B, jadi 4B. 8 dikurangin minus 28, jadi minus 8 ditambah 28 itu 20. Ini untuk mencari B, masing-masing ruas dibagi 4. Jadi ketemu B-nya itu 5. Nah, kita udah ketemu B-nya sama dengan 5. Ini si A-nya nggak perlu dicari. Kenapa? Karena nggak dipakai, nggak diperlukan. Nah, jadi kita langsung lanjut untuk mencari limit. Limit untuk X mendekati B dengan X kuadrat minus 5 dibagi akar dari 3X plus 1 dikurangin 4. Nah, ini kita langsung tulis. Ini karena X mendekati B, dapat kita asumsikan bahwa X di sini tuh sama aja dengan B nilainya, alias si 5. Jadi X-nya kita masukkan 5. 5 kuadrat dikurangin 5 per 3 kali 5 ditambah 1 diakarin dikurangin 4. Nah, 5 kuadrat itu kan 25. Aduh maaf. 25 dikurangin 5 per 3 kali 5, 15 tambah 1 akar 16 dikurangin 4. 25 dikurangin 5, 20 per akar 16, 4 dikurangin 4, 0. Nah, 20 dibagi 0, semua bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga. Nah, jadi untuk limit X mendekati B dengan X kuadrat dikurangin 5 per akar dari 3X plus 1 sama dengan 4. Maaf, akar 3X plus 1 dikurangin 4 itu hasilnya sama dengan tak terhingga. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, tentukan akar-akar dari persamaan polinomial 2x pangkat 4
min 13x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat ditambah 17x minus 10 sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini itu, kita perlu mencari akar-akar dari persamaan ini. Nah, langkah pertamanya kita coba masukkan 1 dan minus 1 ke dalam persamaan ini. Jadi plus 1 dan minus 1. Nah, aturannya itu kalau misalkan kita masukkan ini ke persamaan, kalau dijumlahin hasilnya sama dengan ruas kanan alias 0, berarti itu adalah salah satu akarnya. Pertama kita langsung saja mulai dengan yang plus 1. 2 dikali x pangkat 4, 1 pangkat 4 dikurangin 13 kali 1 pangkat 3 ditambah 12 kali 1 pangkat 2 ditambah 17 kali 1 dikurangin 10. Apakah sama dengan 0? 2, ini 1 pangkat 4, 1, 2 langsung tulis. 1 pangkat 3, 1 kali minus 13 minus 13. 1 pangkat 2, 1 kali 12 ya 12. 17 kali 1 ya 17. Dikurangin 10. Apakah sama dengan 0? 2 dikurangin 13 itu sama dengan minus 11 ditambah 12, 1. 1 tambah 17, 18. Dikurangin 10, 8. 8 tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 itu bukan termasuk ke dalam akar. Masuk akar. Nah, kita cobain yang minus 1. 2 kali minus 1 pangkat 4 dikurangin 13 kali minus 1 pangkat 3 ditambah 12 kali minus 1 pangkat 2 ditambah 17 kali pangkat minus 1 dikurangin 10. Apakah sama dengan 0? Minus 1 pangkat 4 karena pangkatnya genap berarti 1, 2 kali 1, 2. Minus 1 pangkat minus 3 minus 1 kali minus 13 plus 13 ditambah minus 1 kuadrat kali 12 dikurangin 17 dikurangin 10. Apakah sama dengan 0? 13 ditambah 2 itu 15 ditambah 12 27 dikurangin 17 10 dikurangin 10 0. Berarti 0 sama dengan 0. Ya berarti X sama dengan minus 1, D itu adalah termasuk ke dalam akar dari persamaan ini. Nah, bentar. Biar keren kita bikin gini. Set. Set ya. Nah, oke langkah selanjutnya. Karena kita sudah menemukan si X sama dengan minus 1 itu termasuk akar, jadi kita gunakan metode pembagian Horner. Jadi persamaan ini kita bagi dengan minus 1. Karena minus 1 itu ya termasuk akar. Kita masuk ke langkah ketiga. Kita tulis ini koefisien-koefisiennya. Ini berarti ada 2 minus 13, 12, 17, minus 10. Ya. Oke. Tulis minus 1-nya di samping. Kita bikin ininya. Oh ya. Ini 2 langsung turun aja. Minus 1 kali 2, minus 2. Minus 13 dikurangin 2, minus 15 kali minus 1, 15. 12 tambah 15, 27. Kali minus 1 itu minus 27. 17 dikurangin 27 minus 10 kali minus 1, 10. Minus 10 tambah 10, 0. Nah, bener kan ini sisanya 0. Berarti ini benar nih. Udah benar, emang benar. Nah, lanjut ini kan ada hasilnya nih. Hasilnya kita jadiin persamaan lagi. 2x pangkat 3 dikurangin 5x pangkat 2 ditambah 27x dikurangin 10. Nah, ini langkah selanjutnya kita harus mencari pertama. Itu faktor dari koefisien dengan pangkat tertinggi. Berarti ini 2. Faktornya, faktor dari 2 itu yang memenuhi itu ada plus minus 1 dan plus minus 2. Ini aja. Dan kemudian kedua kita harus mencari faktor dari konstantanya alias si minus 10. Minus 10 faktornya ada apa aja? Ada kurang plus minus 1, plus minus 2, plus minus 5, dan plus minus 10. Nah, untuk kita mencari akar-akar yang mungkin nih, yang termasuk akar persamaan 2x pangkat 4 min 13x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat tambah 17x minus 10 sama dengan 0.
Itu caranya faktor dari konstanta dibagi dengan faktor dari koefisien pangkat tertinggi. Jadi ini kita bisa simpulkan faktor akar-akar yang mungkin itu ada kurang lebih eh, kurang lebih satu dibagi plus minus satu ya satu, terus ada plus minus 2, kemudian ada plus minus 5, plus minus 10, terus ini satu dibagi 2, plus minus setengah. Ini 2 dibagi 2 kan satu sama aja. Terus ada kemungkinan yang lain ada plus minus 5/2, terus plus minus 10 dibagi plus minus 2 kan plus minus 5, jadi udah ada. Nah, jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan untuk akar yang bisa masuk. Nah, jadi kan ini ada banyak kemungkinannya. Saya akan cobain uji nilai untuk si plus minus setengah. Ya, ini jadi kita pakaiin pembagian metode Horner lagi. Nah, tapi yang dibagi itu si persamaan yang ini, persamaan yang keduanya. Jadi kita tulis 2 minus 15 ditambah 27 dikurangin 10. Dua berantakan, maaf. Ini setengahnya kita simpan di samping. Ini 2 langsung turun. 2 kali setengah 1 minus 15 tambah 1 minus 14 kali setengah minus 7. 27 dikurangin 7, 20 kali setengah 10. Minus 10 tambah 10, 0. Nah, ini berarti benar. Sisanya 0 nih. Berarti setengah ini dia termasuk akar dong. Berarti dia ini benar. Nah, ketemu lagi nih akar yang keduanya, setengah. Nah, kalau udah ini kan ini ada lagi nih hasilnya. Hasil kita bentuk lagi persamaan. Ini persamaan derajat 2, 2x kuadrat min 14 ditambah 20. Nah, sama dengan 0. Nah, kan ini kita kita bisa lihat bentuk, oh ini maaf ada x-nya. Ini kita bisa lihat bentuknya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau bentuknya kayak begini, bentuknya itu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, itu kan berarti kita bisa mencari faktor tanpa memerlukan metode yang agak rumit seperti metode Horner ini. Nah, jadi kita langsung aja faktorin aja. Ini kita kasih pembatas. Nah, 2x kuadrat dikurangin 14x ditambah 20 sama dengan 0. Ini biar kita gampang faktorinnya, kita sederhanain. Semua ruas bagi 2. Jadi x kuadrat minus 7x. Maaf, ini ada salah. Minus 7x ditambah 10 sama dengan 0. Ini terus di sini deh. X sama dengan 0. Nah, kita untuk faktor ini udah dipelajarin waktu SMP. Cari dua bilangan yang hasil kalinya plus 10 dan hasil penjumlahannya minus 7. Berarti minus 2, minus 5. Ini kita tulis gini, x min 2 sama dengan 0. Atau x min 5 sama dengan 0. Ini nanti kita ketemu x sama dengan 2 dan x sama dengan 5. Nah, ini ketemu lagi nih. Ada dua lagi akar yang ketemu. Nah, berarti untuk persamaan 2x pangkat 4 dikurangin 13x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 17x dikurangin 10 sama dengan 0, yaitu akar-akarnya ada 4 yang kita ketemu. Jadi ini pointernya di mana nih? Pertama, x sama dengan minus 1 termasuk akar. Yang kedua, x sama dengan setengah. Yang ketiga, x sama dengan 2. Yang keempat, x sama dengan 5. Jadi itu adalah akar-akar dari persamaan polinomial 2x pangkat 4 dikurangin 13x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 17x ditambah dikurangin 10 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal ketiga. Nah, jika Px dibagi oleh x kuadrat minus x dan x kuadrat plus x masing-masing bersisa 5x plus 1 dan 3x plus 1, tentukan sisa pembagian Px oleh x kuadrat minus 1. Nah, ini kita kembali menggunakan rumus yang tadi, yang pertama yang fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa.
Nah, ini karena si soalnya PX, kita biar nggak bingung, PX-nya anggap jadi FX aja lah ya, biar biar apa ya, biar nggak bingung. Soalnya di sini ada PX juga yang pembagi. Takutnya jadi ambigu. Nah, langkah pertama kita cari pembuat nol dari ini yang apa? Yang ditanyain. X kuadrat min satu ini tuh untuk mencari pembuat nolnya ada dua langkah. Bisa difaktorin, bisa bikin pembuat nol. Kalau saya bikin pembuat nol aja, X kuadrat sama dengan ini ruas kiri plus ditambah satu, ruas kanan tambah satu. Nah, X dengan plus minus kurang lebih akar dari satu. Karena akar dari satu itu satu, berarti ya satu. Eh, jadi kita bisa simpulkan untuk pembuat nol dari X kuadrat minus satu itu ada dua kemungkinan. Bisa plus satu, bisa minus satu. Nah, lanjut. Kalau udah ketemu untuk ini, selanjutnya kita eh, terjemahkan bentuk soal ke bentuk kalimat matematika untuk yang diketahui. Ya, jadi ini kan ada yang pertama nih, peristiwa pertama itu PX dibagi oleh X kuadrat minus X, hasilnya kita nggak tahu. Sisanya untuk yang X kuadrat minus X, yaitu sisanya 5X tambah satu. Nah, terus peristiwa kedua itu PX dibagi oleh X kuadrat ditambah satu. Hasilnya yang nggak tahu, ditambahin sisanya yang ini, 3X ditambah satu. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan nanti kita mencari sisa pembagian PX oleh X kuadrat minus satunya. Ini si pembaginya kita masing-masing kita dipecah. Ini X kuadrat minus satu kita coba pecah jadi X min X dan X plus X. Ya, maaf. Maaf. Ya, salah. Bisa jadi X minus satu. Setelah dipecah si X kuadrat minus X kita dapatkan X dalam kurung X minus satu. Karena di sininya X minus satu kita pakai yang si plus satunya. Jadi kita bisa anggap kalau fx yang peristiwa pertama ini x kita bisa ganti dengan satu. Nah, untuk ini kan x kuadrat min x satu kuadrat dikurangin satu kan habis. Kalau hasil ini nggak perlu itu karena emang nggak dipakai untuk pemecahan masalah di soal ini. Kita masukinnya ke 5x ditambah satu. Jadi 5 masukin satu, 5 kali satu 5 tambah satu 6. Berarti peristiwa pertama ini fx sama dengan 6. Terus ke yang kedua, yang persamaan ini pembaginya kita pecah jadi x tambah satu. Nah, ini karena x tambah satu kita pakaiin yang minus satu. Nah, kita masukin langsung ke sini. 3 kali minus satu minus 3 ditambah satu minus 2. Nah, udah ketemu begini, kita bikin lagi untuk yang dicari persamaannya. Kita tulis fx sama dengan dibagi oleh x kuadrat minus 1 dikali hasil ditambah sisanya itu kita tulis dulu AX ditambah B. Nah, kita cari ini si AX tambah B-nya kita cari. Hmm. Langkah selanjutnya, karena kan ini kita apa ya? Udah nemu nih si fx yang pertama itu sama dengan 6 dan fx yang kedua itu sama dengan minus 2. Nah, kita gunakan si rumus AX tambah B ini. Fx sama dengan AX tambah B itu kita masukin. Yang ini kan yang pertama itu F-nya F1. F1 kita masukin satunya ke X. Jadi A tambah B sama dengan ini berapa? 6. Kemudian yang F yang kedua itu F min 1. Kita masukin min satunya ke X. Jadi minus A ditambah B sama dengan minus 2. Nah, ini kita substitusi eliminasi.
Kita kurangin B-nya. Coret, coret. Nah, A dikurangin minus A, hasilnya 2A. 6 dikurangin minus 2 itu 8. Masing-masing ruas kita sederhanain buat dapat A-nya bagi 2. A-nya ketemu 4. Nah, nanti si B-nya tinggal kita substitusi. A ditambah B sama dengan 6. 4 ditambah B sama dengan 6. Nah, B-nya untuk biar bisa ketemu B-nya, masing-masing ruas dikurangin 4. Jadi B-nya ketemu 2. Nah, pertanyaannya itu, tentukan sisa pembagian PX oleh X kuadrat minus 1. Kan tadi di awal kita bikin pernyataan bahwa sisanya dianggap AX tambah B. Nah, dan kita juga udah nemu si A dan B-nya. Jadi tinggal langsung masukin. 4X ditambah B-nya 2. Nah, jadi ini tuh adalah sisa pembagian PX oleh X kuadrat minus 1. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Nah, sebentar. Oh, ini maaf, ada kesalahan. Soal keempatnya belum di screenshot. Jadi kita kerjain yang nomor 5 dulu aja karena kagok. Sisa pembagian PX pangkat 2022 ditambah X pangkat 2023 dikurangin Q kali X minus 2 kuadrat oleh X kuadrat minus 1 adalah 5X dikurangin 4. Tentukan nilai 2020 ditambah P ditambah Q. Nah, pertama-tama kita cari dulu si pembuat nol dari ininya. Ya, X kuadrat minus 1. Jadi kurang lebih sama kayak soal ketiga tadi. Ini minus 1-nya pindah ruas. Terus kita cari si X-nya, ini diakarin. Terus nanti ketemu X-nya itu ada dua kemungkinan. Bisa plus 1, bisa minus 1. Nah, langkah selanjutnya kita tulis lagi persamaan yang tadi. Fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Nah, pernyataan-pernyataan yang diketahui kita masukkan ke dalam sini. Pertama, kita cari untuk yang untuk F sama dengan 1, F sama dengan minus 1 dulu, alias F1. F1 ini kita masukin, ini pembaginya itu kan X kuadrat minus 1. Hasilnya ya kita nggak tahu, jadi nggak perlu ditulis aja karena emang nggak dipakai si hasilnya ini. Sisanya itu 5X ditambah 4, 5X dikurangin 4, maaf. Nah, sisi satunya kita masukin ke dalam persamaan ini. 1 kuadrat dikurangin 1 itu kan sama dengan 0, habis. Jadi abaikan saja. Kita fokusin ke yang ini. 5X minus 4. 1 masukin ke X, 5 dikali 1, 5 dikurangin 4. Itu sama dengan 1. Nah, kan Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx itu kan persamaan untuk polinomialnya. Dan kita di soal diketahuin ada persamaan polinomialnya. Px pangkat 2022 ditambah X pangkat 2023 dikurangin Q X minus 2 kuadrat. Nah, yang berarti itu dapat disimpulkan persamaan yang ini itu sama aja dengan Fx. Nah, jadi kita langsung aja ditulis ini satu itu sama dengan Px. Ini kita tulis lagi. Px pangkat 2022 ditambah X pangkat 2023 dikurangin Q X minus 2 kuadrat. Nah, ini X kita masukin 1. Masukin 1 ke sini. Kurangin Q 1 dikurangin 2 pangkat 2. Nah, ini kita hitung 1 pangkat 2022 1 kali P ditambah 1 pangkat 2023 1 dikurangin 1 dikurangin 2 itu minus 1 dikuadratin itu 1 kali minus Q jadi minus Q. Nah, ini kita sederhanain bentuknya. Ini kan ada 1 dan 1 kita bisa coret. Nah, ini bisa kita tulis P sama dengan Q. Nah, ini kita
Dari langkah kedua ini kita bisa tahu kalau si P ini nilainya sama dengan Q. Nah, langkah ketiga si minus satunya kita masukin ke rumus, kita cari F min satunya. X kuadrat ini pembagi, minus 1 hasilnya nggak usah ditulis, ditambah sisanya 5x minus 4 juga ya. Sama sisanya. Ini kita masukin x kuadrat itu minus 1 kuadrat itu 1 dikurangi 1, 0 udah habis. 5x minus 4. Minus 1 masukin ke x, 5 kali minus 1 minus 5 dikurangin 4 itu minus 9. Minus 9 itu dia sama saja nilainya dengan P X 2022 ditambah X 2023 dikurangin, aduh nggak muat, Q X minus 2 kuadrat. Ini untuk F. Maaf. Ini untuk F minus 1. Minus satunya kita masukkan ke persamaan yang PX di min Q ini. Jadi P min 1 pangkat 2022 ditambah minus 1 pangkat 2023 dikurangin Q minus 1 dikurangin 2 kuadrat itu sama dengan minus 9 hasilnya. Minus 1 di pangkat 2022 karena pangkatnya genap itu berarti hasil positif. P kali positif 1 P minus 1 pangkat 2023 ini karena pangkatnya ganjil, nanti hasil pangkatnya negatif. Jadi P min 1 dikurangin minus 1 dikurangin 2 itu minus 3 dipangkatkan itu minus 9. Minus 9 dikali minus Q ditambah 9 Q. Ini sama dengan minus 9. Ini kita sederhanakan bentuknya. P ditambah 9 Q sama dengan ruas kiri supaya minus 1 hilang ditambah 1. Ruas kanan juga berarti ditambah 1. Jadi minus 8. Nah, tadi itu kan kita di langkah kedua ketemu tuh P sama dengan Q. Ini P-nya kita bisa langsung ganti aja dengan Q untuk mencari si Q-nya alias substitusi lah. Q ditambah 9 Q sama dengan minus 8. Oh maaf, ini saya ada salah perhitungan ini kayaknya. Ada salah perhitungan, maaf. Nah, ini tuh tadi kan minus 1 dikurangin 2 minus 3. Minus 3 di pangkat 2 itu harusnya plus 9 karena kan pangkatnya peganjil. Dikali minus Q, jadi minus 9 Q. Nah, kita lanjut. Q dikurangin 9 Q itu minus 8 Q. Sama dengan minus 8. Untuk mencari Q-nya sederhanain. Kedua ruas dibagi minus 8, jadi ketemu Q-nya sama dengan 1. Nah kan, P sama dengan Q, berarti kalau Q-nya sama dengan 1, berarti P-nya juga sama dengan 1. Jadi kita udah ketemu P, udah ketemu Q. Tinggal lihat soalnya. Tentukan nilai dari 2020 ditambah P ditambah Q. Kita masukin 2020 ditambah 1 ditambah 1. Jadi hasil penjumlahan dari 2020 ditambah P ditambah Q itu sama dengan 2022. Soal keempat yang terakhir. Jadi tentukan hasil bagi dan sisa pada proses pembagian suku banyak MT sama dengan T pangkat 5. Tulis lagi ya. T pangkat 5 ditambah 2, T pangkat 4 ditambah 3T. Ini enggak adaan. 3T ditambah pangkat 3 dikurangin T pangkat 2 ditambah 2T dikurangin 7. Nah, skema Horner-Kino. Oke, jadi kita akan menyelesaikan soal ini dengan skema Horner-Kino. Nah, jadi pertama kita tulis dulu aja si koefisien-koefisiennya 1, 2, 3, minus 1, 2, minus 7. Nah, ini kita untuk Untuk menulis koefisien-koefisien harus teliti kadangnya soalnya takutnya di soal itu ada derajat yang kelewat kayak misalkan contoh nih T T pangkat T pangkat 5 ditambah 2T pangkat 3 kan T pangkat 4-nya kan derajat 4-nya hilang tuh nggak ada. Nah, berarti harus ditulis dengan 0. Nah, tapi karena soal yang ini tuh udah lengkap derajatnya berurutan 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya berarti aman. Nggak ada yang
harus dikhawatirkan. Nah, untuk menyelesaikan skema Horner-Kino itu, kan kita perlu ini nih yang apa? Pembaginya. Nah, untuk mencari pembaginya kita lihat si ini dibagi oleh kita tulis di sini T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 dikurangin 2T minus 1. Nah, ini kita cari pembaginya. Caranya itu kita lihat dulu pertama-tama ini bentuknya apa. Ini kan bentuk bentuk persamaannya AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Nah, berarti kita bisa mencari tiga pembagi. Yang pertama itu K1, itu rumusnya minus D per A. Yang kedua minus C per A. Yang K3 minus B per A. Ini kita masukin dari persamaannya. D-nya itu minus satu, jadi min 1 per T. A-nya ini 1, jadi minus 1 per 1 itu 1. Min C per A, min 2 per 1 itu 2. Min B per A, min 1 per 1 itu min 1. Nah, jadi kita udah ketemu pembaginya. Kita tuliskan di samping sini. Tulisannya harus berurutan, jadi K1, K2, K3, nggak boleh ngacak. Soalnya kalau ngacak nanti nilainya juga ngacak. Nah, untuk skema Horner-Kino ini ada apa ya, ciri khas khusus ya. Jadi ciri khas khususnya itu kita membuat bintang untuk membantu penyelesaian perhitungannya. Nah, untuk nentuin gambar bintangnya gimana, terus jumlah bintangnya berapa, kita kembali lagi ke si pembaginya. Kita lihat derajat tertinggi dari pembagi itu kan 3 tuh. Nah, berarti bintangnya ada 3. Nah, pertama kita tulis dulu untuk yang di baris pertama, bintangnya 3. 1, 2, 3. Nah, ini penulisan bintangnya harus rapih. Jangan dari sini terus di sini terus di sini tuh jangan, harus berurutan. Nah, itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, kita bikin 1, 2. Nah, ini jangan di sini lagi. Kenapa? Karena memang aturannya begitu. Nah, untuk si bintang satunya lagi taruh di mana? Dia taruh di ujung kanannya. Kan ini kita mulai nulis dari ujung kiri. Yang nggak kebagian tempatnya, tulis di ujung kanannya. Harus sejajar dengan minus 7 dan ininya biar intinya mah harus rapih lah. Terus ini untuk yang ketiga sama bintangnya 1. Nah, ini jangan ditulis di sini, tulisnya di sini. Di bagian kanan. Nah, udah ketemu bintangnya. Nah, ini tuh bintangnya membantu untuk proses perhitungan. Jadi kalau misalnya nanti kita lagi ngaliin bintangnya jangan diisi sama bilangan. Oke, langsung 1 kita turunin. Nah, kita mau ngisi ini nih, tempat ini. Berarti minus 1 ini ke sini dikali 1, minus 1 hasilnya ya. 2 dikurangin 1, 1. Ya. Terus kita mau isi tempat ini. Berarti 2, ini 2 ke sini dikali 1, 2 kali 1 2. Ya. Terus untuk ngisi tempat yang di bawahnya, minus 1 dikali 1, minus 1. 3 ditambah 2, 5. Kurangin 1, 4. Nah, terus mau nulis di sini, 1, ini 1 sini kali 1, 1. 2, 2 ini dikali 1 yang ini. Polanya itu nanti bakal sama terus gini, jadi polanya itu kurang lebih kayak gini. Gini, gini, terus nanti gini, terus nanti ini gini, terus nanti ini gini, nanti ini gini. Untuk corner Kino emang ini jadi agak unik dan cukup rumit kalau kurang mengerti. Nah, ini lanjut kita ngisi tempat yang di sini minus 1 dikali 4 minus 4. Ini kita hitung minus 1 ditambah 1 itu 0 habis. 2 dikurangin 4 minus 2. Lanjut untuk ngisi sini 1 dikali 1 1. 2 dikali 4 8. 2 ditambah 1 3. Tambah 8 11. Lanjut ini isinya 1 dikali 4 4. Minus 7 ditambah 4 itu minus 3. Ya. Nah, udah ketemu nih. Tinggal kita tentuin hasilnya yang mana, sisa yang mana. Nah, untuk Horner Kino ini saya rekomendasikan kita cari dulu sisanya. Nah, untuk mencari derajat sisanya berapa, kita lihat
si derajat pembaginya lagi. Derajat pembagi ini kan 3 nih. Untuk menentukan sisanya derajat berapa, derajat pembagi dikurangin 1. Jadi 3 dikurangin 1. Berarti 2. Kalau derajatnya 2 itu berarti kan bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, berarti sisanya itu segini nih. Nah, jadi di bagian sini, ntar, pointer. Nah, di bagian sini itu sisa, bagian sininya hasil, maaf. Jadi kita langsung aja tulis. Jadi hasilnya itu sama dengan ini T kuadrat ditambah T ditambah 4 dan sisanya itu sama dengan min 2T kuadrat ditambah 11T dikurangin 3. Nah, jadi untuk hasil dan sisa dari persamaan ini, hasilnya T kuadrat ditambah T ditambah 4 dan sisanya minus 2T ditambah 11T dikurangin 3. Dan ini jawabannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih.